We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore. Iya, Pak. Selamat sore, Sore, Pak Pak. Hendro Hiu, seorang CEO. Ya, ini sangat luar biasa, fotografer yang sangat luar biasa. Bapak masuk ke Terima kasih, Royal Pak. London juga ya, Pak? Iya, di Royal Photographic Society, Pak. Iya. Saudara Iya. saya juga paman dua generasi di atas saya juga. Oh gitu ya, Dulu di Royal di Royal Photographic Photographic Society di London ya. di London. Iya, Pak. Iya. Memang salah satu institusi fotografi yang menurut saya itu Prestigious. prestigious karena untuk bisa masuk ke dalam sana itu melalui serangkaian tes Iya. yang cukup ketat gitu kan. Iya. Jadi Iya. menurut saya inilah suatu pencapaian yang dimana nggak banyak juga orang Indonesia yang bisa masuk ke dalam Iya. kelompok itu, Pak. It's true. Ya. Mm-mm. Selama ini ya mungkin 20 tahun, 30 tahun mungkin. 20 tahun lah. Saya baru Iya. ketemu satu saudara saya, yang kedua Bapak lah. Oh gitu ya. Iya, Pak. Memang jarang sih, Pak, di Indonesia itu pemegang gelar dari Royal Photographic Society di London itu nggak lebih dari 10 setahu saya, Pak. 7 atau 8 gitu. Oh, saudara Iya. saya Singapura, ya dulu Indonesia tapi pindah Singapura sudah. Tan Lip Seng, Tang Kun Hong. Tan Kun Hong. Oh, iya. Saya kurang tahu. Tapi ada satu orang lagi di Singapura yang namanya Tan Lip Seng. Jadi kalau yang sekarang saya jalanin itu di Royal Photographic Society itu ARPS, singkatan dari Associate Royal Photographic Society di London. Iya. Kalau yang dipegang oleh Tan Lip Seng, dia itu fellowship. Jadi dia lebih tinggi dari saya satu tingkat, Pak. Dan mungkin kayaknya orang satu-satunya deh, Pak, di Asia. Oh, wow. Di Asia Tenggara kayaknya cuma satu pemegang gelar FRPS ini, Pak. Oh, wow. Iya. Beliau sekarang sudah 80-90 Pak. Oh iya, Tan Lip Seng juga umurnya sekitar 80-an. Dia seorang jurnalis di Singapura. Oh, kalau saudara saya bukan jurnalis, cuma hobi. Iya, cuman hobi. Banyak lah orang Singapura yang begitu ya, Pak ya. Iya. Wow. Tang Kun Hong namanya. Nanti Tan Kun Hong. coba aja. Gitu ya. Oh, boleh. Nanti saya cek, Pak. Iya. Karyanya. Itu forever ya, Pak ya? Membership-nya forever. Oh, iya. oke. Jadi dia ada satu ujian, Pak, di mana Bapak harus mengirimkan portfolio Bapak, terus kita harus membuat sebuah statement of intent, di mana kita harus menjelaskan karya-karya yang kita buat itu apakah representatif secara teknis atau tidak. Wow. Ya, jadi mungkin kalau di institusi foto yang lain itu juga ada semacam gelar-gelar, Pak, seperti dari Amerika juga ada Photography Society of America, tapi mereka itu lebih kepada kompetisi ya, Pak ya. Jadi kompetisi dalam hal ini itu adalah kemenangan kita itu dicatat sama mereka, sehingga untuk pencapaian tertentu itu kita akan mendapat gelar lagi gitu loh, Pak. Iya. Iya, Pak. So amazing. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
Saya masih ingat beliau majang plakatnya itu di dinding itu. Iya, betul Pak, plakatnya banyak sekali. Iya, iya, plakatnya. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Boleh Pak. Oke, love Oke has Pak. no color Pak. Apa Iya. yang Anda cintai dari Papua Pak? Terlihat Anda sering menjepret orang Papua. Silakan Pak. Iya Pak. Mhm. Jadi saya itu mencintai Papua itu karena saya ngelihat manusia yang seutuhnya Pak, sederhana, jujur, dan juga itu udah jarang ya saya temuin di daerah sini gitu loh Pak. Maksudnya ya Bapak pahamlah manusia yang ada di perkotaan ini sudah dengan berbagai intrik dan maksud yang di belakang korupsi dan segala macam gitu Pak. Tapi kalau saya ngelihat manusia yang ada di Papua ini penuh kejujuran apa adanya gitu dengan segala ketelanjangan mereka eh, yang saya nggak bisa temuin di tempat lain gitu Pak. Walaupun beda suku nggak masalah. Nggak masalah buat saya Pak. Oke, nggak masalahnya buat mereka kedatangan orang asing Eh, kulitnya berbeda begitu nggak masalah. saya rasa justru itulah yang mereka juga pengen kita tahu ya Pak ya. Pengen tahu mengenai kita gitu loh Pak. Mereka justru pengen belajar banyak mengenai manusia lain gitu loh Pak. Dan saya yakin sih Pak, selama kita niatnya baik gitu Pak, nggak ada tujuan untuk berbuat jahat kepada mereka, kita pasti diterima. Saya sih udah pernah masuk mulai dari suku Dani, Asmat, lalu ke Korowai, itu saya suka banget. Karena mereka itu menurut saya pribadi-pribadi yang saya nggak bisa temuin di perkotaan ini, Pak. Ya oke, pribadi-pribadi yang nggak bisa ditemui di perkotaan. Iya, karena kejujuran mereka itu, Pak. Mereka jujur apa adanya. Ya kalau kita ketemu orang di mall sekarang, bahkan ada yang mau membantu kita pun kita udah takut gitu kan ya Pak ya. Tapi kalau di sana tuh saya nggak merasa takut walaupun mereka bawa senjata. Ya, ya. Heeh. Berbeda sama kalau di mall gitu. Di mall orang nggak bawa senjata aja, mau tolong saya tuh udah rasanya, waduh, Curiga. handphone hilang, gitu kan, gitu Pak. Oke, Pak, dari dalam lautan Indonesia hingga pegunungan Himalaya sudah Anda jepret, Pak. Ya. Iya, Apa yang Anda lihat atau rasakan di dalam rangkaian dunia manusia, Pak Hendro? Silakan. di dalam rangkaian dunia manusia itu saya melihat kita itu kecil Pak. Saya itu kecil gitu loh. Jadi kalau kita ngebandingin bahwa kadang tuh kita di dunia kita dengan posisi kita sekarang, semua orang melihat kita itu sebagai wah besar pemimpin perusahaan gitu. Tapi dengan adanya di alam bebas seperti di dalam lautan dan di dalam pegunungan yang tinggi itu kita bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih kuat daripada kita gitu loh Pak. Dan kita tuh kecil banget gitu loh kalau kita bandingkan dengan dalamnya lautan dan tingginya pegunungan. Nah, Pak Hendro juga bergabung di TNI AL ya untuk fotografi. Iya Pak, betul Pak. Saya banyak karena sebetulnya bergabung itu saya tidak dibayar sama sekali Pak. Jadi sebagai bentuk kecintaan saya terhadap negeri ini, jadi apabila ada TNI ataupun polisi yang meminta bantuan untuk dibuatkan dokumentasi seperti itu, saya nggak pernah menolak. Saya Oh, selalu mengadakan waktunya karena menurut saya ya negeri ini sudah memberi banyak buat saya. iya, iya, iya. Tapi TNI AL yang Jakarta, Teh. Banyak sih Pak, jadi setiap mereka latihan di seluruh Indonesia saya akan ikut. Oke, oke. Iya, jadi misalnya di Lampung, jadi marinir itu dari Pasmar 1, Pasmar 2, Pasmar 3, Taifib, Denjaka, dan juga kemarin dengan Polda Bali, itu pemecahan rekor dunia yang kemarin
di Manado. Manado yang dengan Ibu Polda 3.000 penyelam. Iya, Ya, 3.000. Ibu Tito. Ya, 3.000 orang. Oke. Ya, jadi saya bergabung dengan tim dari Bali. Oke. Ya, untuk mendokumentasikannya. Nah, suku pedalaman di beberapa daerah Indonesia juga sudah pernah Anda jepret, Pak. Apakah Ya. ada persamaan di antara mereka, Pak? Entah dalam tradisi atau gaya hidup mereka, Pak? Ini justru menarik, Pak. Justru yang saya lihat itu semuanya itu adalah perbedaan. Justru Justru perbedaan. banyaknya sekali perbedaan, tetapi mereka ada di dalam sebuah payung dan mereka mengakui persamaannya itu adalah bahwa mereka itu adalah bagian dari Indonesia. Jadi kalau kita lihat itu kalau dari 100 poin mungkin poin persamaannya itu hanya satu. Mereka ada di bawah bendera NKRI, tapi perbedaannya itu justru banyak dan membuat mereka jadi unik menurut saya, Pak. Wow. Nah, justru saya itu banyak keliling ke pedalaman, motret-motret suku begini, Pak. Ini karena saya tuh motret untuk UNESCO. Jadi UNESCO itu Di ya, hire UNESCO. iya, di-hire oleh UNESCO untuk mengambil foto-foto mereka dan diterbitkan di buku. Dan itu Dan ya. sorry, maaf Pak. Jadi didanai, saya di-hire oleh UNESCO melalui pendanaan yang dilakukan oleh UNESCO, tapi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak. Jadi bukunya itu tidak untuk dijual umum. Misalnya judulnya salah satunya kalau nggak salah 100 Cultural Wonder of Indonesia, bukunya itu nggak dijual untuk umum. Ditulis di situ itu didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga oleh UNESCO. Dan itu sudah diterbitkan, Pak? Sudah, Pak. Sudah diterbitkan. Jadi sudah mungkin lebih dari 15 buku ya kalau nggak salah ya. Oh. Iya, How to get those book, Pak? Saya kayaknya tidak dijual deh, Pak. Dan kebetulan setelah Pak Yop Ave meninggal, jadi perusahaan publishingnya ini milik Pak Yop Ave, dia almarhum, lalu diteruskan oleh anak buahnya yang namanya Rafli. Namun baru-baru ini Rafli juga ikut almarhum dikarenakan COVID. Oh, berarti itu proyeknya Pak Yop Ave waktu itu? Iya, Pak. Oh, lama sekali dong, Pak, ya udah berapa? Oh, udah cukup lama, Pak. Ya. Jadi proyeknya Pak Yop Ave setelah dia pensiun dari kementerian. Oh, gitu. Iya. Wow. Dan apakah itu sudah semua, Pak, suku-suku pedalaman di Indonesia? Aduh, Pak, kalau bicara seluruh suku di Indonesia itu banyak loh, Pak. Mungkin seumur Iya, hidup Pak. Makanya. nggak akan cukup untuk bisa memotret seluruh suku yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan kalau kita bicara mengenai pulau-pulau yang ada di Indonesia, Pak. Ini kan ada 17.000 pulau sampai hari ini aja. Saya nyelam berkunjung ke pulau itu baru 3.000 sekian pulau gitu loh, Pak. Saya punya catatan, iya. Wow. Tapi ya itu masih banyak, Pak. Maksudnya masih ada, mungkin ada 14.000 lagi yang harus dikunjungin dan I don't think my life is enough gitu buat Indonesia. Terlalu besar gitu, Pak. Terlalu besar, Pak. Iya, terlalu It's besar. True, Pak. It's true gitu, Pak. Semua orang juga amazed dengan kok bisa kita punya negara sebegitu besar gitu kan. Terus nah, Bapak punya 15 buku itu semua? Ada, Pak. Saya ada kopinya ada. semua. Ada. Oke. Ada. Dan itu tentang suku-suku di Indonesia? Enggak semua, Pak. Ada tentang maritim, ada tentang batik, ada tentang kuliner, ada tentang apa lagi ya, kebudayaan.
Oke, oke. Tapi Judulnya kalau apa itu, Pak? budaya, 100 Cultural Wonder of Indonesia salah satunya, Pak, dan, yang lain, apa ya, maritim, apa ya, lupa saya judulnya, tapi saya ada bukunya, Pak, Oke, semuanya. oke. Nanti saya bisa WA-in ke Bapak, Ya, ya, ya. foto-foto bukunya. Boleh, Pak, boleh. Boleh ya? Must be interesting, ini special edition mestinya. Iya, jadi di halaman, kalau Bapak boleh excuse me Ya, for ya, 1 boleh, minute, boleh. I have Boleh, Pak. one in front of my desk. One moment ya. Silakan. Ini Wow, tebal ya? ya, tebal. Ini, versinya coffee table book, Pak. Jadi di Oh, wow, sebelah wow. sininya ini ada tulisan, apa ya, eee, The Ministry. The Ministry, yes. Iya. Nah, di sini, Of Education. ya, ada tulisannya not for sale kalau nggak salah. Jadi ini seperti ini, Pak, dalamnya, Pak. Wow, wow. Amazing. Iya. Iya. Ini ada forward-nya dari Pak SBY. Ya. Pak SBY, lalu, ini dari, UNESCO. UNESCO, Uh, terus ini dari Pak, Menteri, Iya, iya. ya. Ini tentang wilayah di Indonesia. Ini salah satu bukunya. Tadi kan ini yang World Heritage ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Ini juga ada yang ini, Pak. Oh, wow. Ya. Mengenai candi-candi. Oh, nggak ada forward-nya ya. Ada harusnya, kelipet mungkin. Oh iya. Forward-nya satu aja yang ini. Iya, forward-nya satu aja yang ini. Nah, intinya Wow. buku-buku mengenai candi-candi, Pak. Iya, Nah, candi-candi. Bapak foto yang bagian apa, Pak? Saya mulai dari binatang, foto candi, foto suku, people, dan budaya, Pak. Wow. Dan itu satu tim, Pak ya? Satu tim, Pak. Satu tim. Berapa fotografer, Pak? Fotografernya mungkin ada 11, Pak. Oh, 11. 12 orang, ya, Pak. Wow. Keliling Indonesia itu ya? Iya, blending Indonesia, Pak. Wow. Great chance, Pak. Wah, kesempatan yang nggak bisa saya lewatin itu, Pak. Ya, ya, ya. Jadi bisa melihat Indonesia dengan begitu dekat itu, menurut saya satu anugerah tersendiri, Pak. Iya, iya, iya. Nggak pernah terbayangkan untuk bisa berada di antara suku-suku itu. Iya. Bahkan saya pernah bawa anak saya ke Papua, Pak, untuk motret. Kebetulan anak saya yang perempuan juga hobi fotografi, Pak. Ya, yang dapat 4 medals dari Jerman ya. Iya, Pak. Nah, sekarang dia sedang kuliah di Boston, dapat beasiswa dari fotografi. Oh, wow, wow. Iya, di Boston University. Ya. Jurusan fotografi juga? No, jurusannya bisnis. Oh, jurusannya bisnis. Tapi beasiswanya dari fotografi. Oh. Karena saya kirim dia SMA ke sana, kemudian ada satu orang gurunya yang melihat bakat dia, dan dia difasilitasi mengikuti berbagai lomba, Pak. Oh, wow. Dan dia juara di antara student seluruh Amerika. Makanya banyak yang tawarin dia dapat beasiswa. Iya. Dan to be honest, kalau sekarang, Pak, mungkin saya boleh dibilang kalah, Pak. Oh. Harusnya interview anaknya nih. Jadi dia itu sudah pernah pameran tunggal di New York. Oh, wow, wow. Saya belum, Pak. Pameran tunggal itu kan mungkin cita-cita semua fotografer. Seniman. Betul. Dan kebetulan karena dia difasilitasi di sana oleh sekolahnya, Pak, oleh gurunya, dan menang, jadi dia dapat
dapat kesempatan untuk pameran tunggal di New York. Wow. Nah, Bapak untuk fotografi udah berapa generasi, Pak? Apa ini generasi pertama, Bapak? Saya pertama, Pak. Oh, Iya, pertama. iya, Pak. Oh, orang tua enggak ya? Hobi enggak, Pak. Cuman punya kamera foto-foto iya. Oh, oke. Iya. Tapi kalau hobi enggak. Kalau hobi enggak, ya. Enggak, ya. Namun kalau misalnya menyelam di bawah laut, bapak saya instruktur, Pak. Oh, wow. Jadi instruktur pertama saya itu bapak saya, Bapak. Iya. bapak saya sendiri. Wow, it's interesting family ini. Iya. Nah, Pak, dari puluhan ribu objek yang Anda sudah jepret, Pak, proses apa yang paling menantang, Pak? Atau pernah meresikokan diri gitu pernah, Pak? Meresikokan diri sih enggak ya, Pak, ya. Tapi namun mengambil resiko dalam hal ini artinya terukur, mungkin iya, Pak. Jadi namanya proses pengambilan gambar di laut itu kan nggak mungkin tanpa resiko, Pak. Karena seperti mengejar ikan paus gitu, mengambil gambar ikan paus dari jarak dekat itu pastinya kita ada resikonya. Namun semuanya itu kembali lagi bisa terukur ya, Pak, ya. Gitu. Jadi kalau yang paling menantang buat saya ya di laut, Pak, karena setinggi-tingginya puncak gunung masih bisa saya lihat puncaknya. Oh, Tapi oke. sedalam-dalamnya lautan, saya nggak tahu Kita nggak tahu. dalamnya berapa gitu loh, Pak. Pak, Dan kalau sudah kalau Mhm. sudah masuk ke dalam itu sampai batas eh, batas terang gelap, Pak. Maksudnya gimana tuh, Pak, terang gelap, Pak? Oke, Sampai tidak kelihatan apa-apa gitu, Pak? iya, Eee, Sebetulnya iya dan tidak. Kalau penyelaman dilakukan siang hari, sebetulnya sedalam apapun itu matahari tetap bisa tembus, Pak. oke, oke. Mhm. Dan, karena pasir di dalam lautan itu warnanya putih, Pak, ketika sunray itu masuk ke dalam laut, dia akan memantulkan balik. Jadi seolah-olah tuh laut Oke. mengeluarkan cahaya seperti Oh, garis-garis ray iya, gitu loh, iya, Pak. iya, iya. Sehingga, nggak bisa dibilang kalau di bawah laut itu gelap, kecuali kita melakukan penyelaman malam, Hmm, yang memang tidak ada cahaya dan kita harus, eee, membawa artificial light ke iya. bawah laut. Nah, batasnya kita tahu bahwa itu deep enough untuk kita Oh, apa, Pak? oke, Pak. Jadi, di dalam penyelaman itu, biasanya dibagi, Pak. Jadi ada penyelaman yang sifatnya rekreasional, ada yang penyelaman sifatnya teknikal, Pak. Peralatannya pun berbeda. Pengalaman penyelaman teknikal itu bisa dibilang kita, mix gas, Pak. Jadi menggunakan tabung campuran. Kenapa, tabungnya dicampur? Ini sangat berbeda dengan rekreasional, Pak. Jadi, sertifikasi dari padi yang biasa, dimiliki oleh teman-teman itu mungkin biasanya itu adalah, sertifikasi rekreasional diver, Pak. Di mana, penyelaman yang dilakukan oleh, pemegang lisensi tersebut sifatnya itu adalah rekreasi dan itu dibatasi paling dalam 40 meter. Oke, 40 meter. Ya, namun Hmm. kalau untuk technical diver itu biasanya mereka bisa melakukan penyelaman lebih dalam, Pak, dengan gas yang dicampur dan dengan peralatan komunikasi biasanya mereka melakukan pengelasan di bawah laut atau, penyelamatan dan lain sebagainya. Nah, Bapak sudah sampai ke technical itu, Pak? Sertifikat yang saya miliki sekarang itu adalah rescue diver, Pak. Rescue. Iya, Oke. Pak. Jadi, karena, itu kan ada tahap-tahapannya ya, Pak, ya. Iya, iya, Jadi iya. untuk pengelasan bawah laut itu biasanya juga, sekolahnya lama tuh, Pak, dan panjang, Pak, gitu. Kalau untuk Oke. penyelaman sendiri memang, kenapa sih pakai mix gas gitu ya, Pak, ya, karena, Iya. begitu kita masuk ke dalam laut, kita itu menggunakan oksigen 21% Pak, biasanya. Nah, Hmm. oksigen 21% itu akan berubah di kedalaman tertentu dan jangka waktu tertentu, Pak, dan Hmm. akan menjadi racun bagi kita gitu loh, Pak. Oleh sebab Oh, itu ya
Jadi kan seperti kimia ya Pak ya, 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 ya. satu gas dikasih tekanan, dipadatkan, dia akan berubah Oke. gitu Pak. Jadi Oke. pada saat memang kita pengambilan license, kita mempelajari itu. Nah, kalau rescue bisa berapa meter, Pak? Kalau rescue itu, biasanya itu sama sih Pak, 40. Namun ya penyelaman yang kita, lakukan itu juga kadang-kadang kita bisa sampai 60 kadang-kadang. Hmm. Tapi itu dalam arti terukur ya Pak ya, 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 ya. dalam arti terukur gitu loh Pak. Jadi kita nggak juga, sembarangan, melakukan penyelaman, nggak bisa. Oke. Oke. Ya dan tidak diizinkan juga. Berarti bukan dari gelap sama terangnya, Pak ya? Bukan Pak, Bukan. jadi Oke. dari gas yang penting tuh Pak. Bisa kerasa, Pak, kalau sudah below 60 atau below 40 itu bisa kerasa, Pak? Kerasa maksud Bapak, apakah kita tahu ini di kedalaman berapa? Kita pakai Ya, komputer sih Pak, untuk di enggak kalau kedalaman tanpa berapa. komputer. Apakah ada reaction dari tubuh kita? Ada Pak, Oh, apa itu, ada. Pak? Jadi misalnya, disebutnya nitrogen narkosis Pak, jadi kita disebut keracunan nitrogen. Jadi kita mulai berhalusinasi gitu loh Pak, Oh, wow. mungkin dengar suara sesuatu atau melihat sesuatu, atau kita melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya, unwanted Aneh. gitu loh Pak, iya Oh. aneh gitu loh Pak. Tapi itu Dan kita sadar, Pak? nah masing-masing orang ini Pak, ini punya batas sendiri-sendiri Pak. Oh, itu yang Jadi tidak bisa disamakan. Jadi, keracunan nitrogen itu setara dengan, seperti mabuk Pak. Mungkin ada orang yang minum bir 1 Betul. sudah mabuk, ada yang minum 10 juga masih berdiri gitu loh Pak. Nah, Jadi ini Bapak pernah ngalamin itu, Pak? Halusinasi eee, atau pernah Pak. Jadi makanya tadi, saya bilang kita melakukan penyelaman 60 meter namun tetap terukur ya Pak ya. Biasanya kita itu, ada badinya ya Pak ya, ada kawannya. Nah biasanya itu kita juga bawa, tim rescue Pak. Jadi kalau sampai kita melakukan gerakan yang aneh, itu dia akan rescue kita. Nah biasanya, kita di atas itu sudah buat yang namanya dive plan. Oh kita mau foto objek pesawat jatuh yang ada di biak misalnya Pak. Kedalamannya anggap aja 60 meter begitu ya Pak ya. Jadi saya akan melakukan penyelaman dan pemotretan di 60 meter, sementara tim rescue itu harus standby di kedalaman 35 sampai 40 Pak. Karena di batas itulah mereka tidak akan keracunan. ya, mereka bisa lihat, Pak, dalam Mereka bisa lihat, karena 20 kita meter itu bisa lihat? bisa, karena kita bawa peralatan fotografi, ada lampunya, jadi mereka, very easy to spot us gitu loh Pak. Dan ketika Oh. kita kadang tuh berenang sudah makin dalam makin dalam makin dalam, itu tugas mereka untuk memperingati kita atau bahkan dia jemput kita ambil. Oh, nah Bapak ngalamin apa waktu itu, Pak? Kadang kita suka ini Pak, apa namanya, pada saat kita motret tuh kita masih pengen melakukan pemotretan Pak, dan kita nggak sadar kalau waktu kita lewat. Padahal, kita itu sudah diperingati oleh dive computer, Oh, bahwa kita oke. sudah masuk yang namanya decompression. Ya, Tapi, ya, ya. kita masih mau melakukan pemotretan. Nah, jahatnya fotografi bawah laut itu Pak, banyak yang meninggal karena suka lupa waktu. Oh, wow. Nah, Bapak ngalamin halusinasi? Ngalamin Pak, Ngalamin? ngalamin. Wow. Apa yang dihalu, Pak? Yang ada di kepala saya gitu, tiba-tiba kayak saya merasa tuh ada gerakan cepat di belakang saya gitu Pak. Oh, wow. Jadi seolah-olah kayak mungkin ada makhluk gitu loh Pak, Iya, iya, mendekati saya gitu. Pas saya lihat nggak ada. nggak ada. Oh, tapi bukan gelombang, Pak, ya? Bukan Bukan. gelombang, bukan Pak. Wow. Interesting sekali. Iya, mungkin Bapak mesti coba satu hari gitu Pak. Saya ngobrol sama beberapa diver, mereka ngomong, "Ayo Pak, coba Pak." Iya, mungkin kalau Bapak udah coba nanti Bapak nggak mau lagi Tagihan. bikin video call. Oke, Pak, fotografi sepertinya lebih dari seorang sahabat untuk Anda, Pak.
Dari Iya, sekian banyak keindahan dunia atau objek, apa puncak keindahan fotografi untuk Anda, Pak? Silakan. oke. Terima kasih, Pak. Bagi saya itu fotografi itu yang paling indah itu adalah di prosesnya, Pak. Prosesnya, Iya, proses. jadi buat saya itu hasil itu hanyalah sebuah bonus. Justru prosesnya itulah yang membuat saya jauh lebih kaya dari fotografi itu, dari hasil foto itu sendiri, Walaupun hasilnya gagal, Pak. walaupun hasilnya gagal. Oke. Jadi selalu misalnya kita bisa pergi ke suatu suku, bisa motret mereka begitu Pak, dan kita belajar kebudayaan mereka, kenal sama mereka gitu Pak. Menurut saya itu lebih utama buat saya dibandingkan hasil foto itu sendiri Pak. Oke. Oke. Gitu. Jadi itu merupakan sebuah bonus buat saya Oh. Pak. Nah, Bapak Bapak kan pernah mau foto tapi Fujinya rusak dan sebagainya. Iya Itu Pak, betul itu Pak. bagaimana, Pak? Ada kamera ekstra atau bagaimana, Pak, biasanya? Sebetulnya iya Pak, saya selalu bawa kamera backup Pak. Cuman ya memang sangat mengesalkan aja namanya di lapangan ya Pak ya. Kita selalu bawa backup. Namun kita sangat kesel aja kalau misalnya satu buah kamera itu yang kita andalkan sebagai alat utama kita tiba-tiba nggak reliable gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Cuman itu aja sih kekesalannya. Karena kita jangan jauh ya Pak ya masuk ke pelosok-pelosok. Jadi kalau misalnya pada saat hari itu rusak, aduh itu berapa yang terhilang gitu loh Pak, Iya, yang tidak iya, bisa iya, digantikan dengan iya, uang gitu loh Pak. iya. Ya kadang Tapi memang adalah prosesnya yang prosesnya itu yang proses menurut foto. saya itu sangat menarik gitu Pak. Jadi Ah, bisa bertemu dengan orang baru atau melihat sebuah keindahan alam yang luar biasa gitu loh Pak. Seperti kadang-kadang motret aurora gitu loh Pak. Aurora borealis kita harus nunggu iya, iya. di tengah gelap atau kadang salju gitu loh Pak. Kadang tuh untuk nahan dingin juga kita harus sampai joget-joget sendiri gitu loh Pak. Tapi ya itulah prosesnya Pak. Yang menurut Oh, saya eh, membentuk karakter saya Pak. hmm, enjoy the process, Pak. Iya, enjoy the Iya. process Pak. Dan Nah, setiap hari ya iya. belajar terus gitu jadinya Pak. Aha, aha. Nah, mencetak sekarang masih pakai ruang gelap, Pak? Kalau Eh, seprofesional Bapak begini, tergantung Pak, apabila kita tergantung. menggunakan digital maka kita langsung positif Pak. Tapi untuk Pak Suheri Arno ini dia yang setahu saya sekarang ini saat ini sedang mengembangkan di mana pemotretan dilakukan secara digital positif, namun proses pencucian dilakukan secara negatif Oh, bisa dengan itu, Pak? kimia. Bisa Pak, Oh, bisa Pak. nggak ada filmnya toh? Nggak? Nanti dibuatkan negatifnya dulu Pak. Oh, oke, oke, Ya, oke. jadi dari positif dibuat negatif baru dicetak Pak. Karena menurut teori beliau pencetakan secara positif langsung melalui inkjet itu kurang nikmat dibandingkan dengan proses negatif melalui chemical, Pak. Oh, oke. Nah, ini udah masuk dunia seniman kalau ini. Betul, Pak. Dan saya senang sekali kalau belajar sama dia, Pak. Oke. Nah, Bapak biasanya cetak foto Sendiri, Pak. sendiri, nggak pakai ruang gelap kan? Enggak, Pak. Saya pakai Nggak. positif. Oke, oke. Tapi itu sangat menarik, Pak. Iya, Luar iya, biasa. iya, iya. Menurut saya untuk positif pun itu sudah sangat menarik karena kita di situ belajar gimana sih caranya untuk mengkalibrasi antara printer dengan monitor sehingga hasil yang keluar itu sama. Lalu kita harus melakukan ICC profiling pada paper. Jadi jenis paper itunya kan banyak ya Pak ya. Paper itu ada yang harganya dari 10.000 satu sampai satunya itu satu lembar A3 itu 500.000 ada loh Pak. Berarti kanvas ini. Iya, seperti misalnya contohnya awagami paper Pak yang dibuat di Jepang dan dibuat handmade itu cukup mahal harganya Pak. Oh, oh masih ada yang handmade, Pak, ya?
Masih Pak di Jepang, namanya Oh, Awagami. wow wow. Iya, Oh, dan cuman itu ya cuman orang-orang tertentu aja Pak yang mau pakai. Jadi kadang ya hobis-hobis aja gitu. Misalnya seperti saya dengan Pak Suheri dengan beberapa kawan lagi Pak Kun Tanubrata, itu kita impor sendiri Pak kertasnya. oh, Jadi kita wow. sharing gitu Pak, beli Iya iya. dia minimal harus 1 kontainer 20 feet gitu Pak. Ya Waduh sudah waduh. kita apa namanya, urunan gitu loh Pak beli kertasnya. Wow. Iya Wah, namanya sudah hobi, susah Pak. iya iya iya, betul betul. Iya. Pengen aja terus. Kalau boleh tahu Pak Hendro bisnisnya apa, Pak? Saya, sekarang saya CEO di Oscar Living Pak, Di Oscar Living. Oscar Living. Iya, Oke. mungkin nanti Bapak bisa browsing. Oke, saya browsing. Oke, terima kasih Pak Hendro atas waktunya.